Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Berjumpa lagi anak-anakku yang Ustadz banggakan dan Ustadz muliakan. Semoga kita tetap bersemangat, terutama kita sebagai pelajar yang menuntut ilmu, yang dengan ilmu tersebut kita bisa menjadi orang-orang yang berguna, anak-anak yang berguna bagi kehidupan kita sendiri, bagi kehidupan keluarga, dan bagi kehidupan bangsa juga agama. Tentunya yang paling penting kita dalam menuntut ilmu yang lebih baik untuk kita. Masuk ke pembelajaran subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3. Yang pertama itu adalah energi alternatif. Sumber daya alam atau SDA yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian jumlahnya terbatas dan akan habis. Kita perlu untuk energi pengganti atau terbarukan. Kemudian energi tersebut disebut dengan energi alternatif. Energi terbarukan. Energi alternatif ada beberapa bentuk, beberapa contoh, yaitu adalah yang pertama matahari. Energi matahari itu termasuk energi alternatif. Kemudian ada energi angin, energi air, panas bumi, dan biomasa. Kita akan bahas satu persatu energi-energi tersebut dan akan lebih terpusat dengan penjelasan yang akan Ustadz sampaikan. Perhatikan, yang pertama itu adalah energi matahari. PLTS, kepanjangannya yaitu adalah pembangkit listrik tenaga surya. Energi panas matahari kemudian dimanfaatkan untuk sel surya untuk menghidupkannya. Kemudian dari sel surya tersebut kemudian diubah lagi menjadi energi listrik. Sel surya itu apa? Bisa kita lihat gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah sel surya yang biasanya ada di atas gedung, terutama gedung-gedung yang besar yang membutuhkan energi yang sangat banyak. Yang kedua adalah energi angin. Pemanfaatan angin sebagai energi alternatif yaitu adalah penggerak kapal layar di tengah lautan memanfaatkan energi angin. Kemudian penggerak mesin penggiling dan pompa air itu juga memanfaatkan dari energi angin. Kemudian yang ketiga penghasil listrik atau PLTB. PLTB itu yaitu adalah pembangkit listrik tenaga bayu. Kenapa tenaga bayu? Karena bahasa yang paling halus dari angin yaitu adalah bayu. Jadi PLTB adalah pembangkit listrik tenaga bayu. Yang pertama yaitu adalah angin menggerakkan kincir. Bisa kita lihat gambar di belakang itu adalah kincir. Menggerakkan biasanya itu untuk penggiling. Di negeri-negeri barat sana itu adalah kincir. Terutama khususnya kincir angin. Kincir angin menggerakkan aerogenerator. Aerogenerator mengubah gerakan kincir menjadi energi listrik. Kemudian yang ketiga, energi air. PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Lihat pada gambar, itu adalah memanfaatkan aliran sungai, kemudian dibuat untuk pembangkit listrik. Kemudian yang keempat, panas bumi dan gelombang laut. PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi.
Energi panas bumi geotermal yang berasal dari pusat bumi adalah sumber energi panas yang dapat diubah menjadi energi listrik. Kemudian PLTO, pembangkit listrik tenaga ombak, yaitu memanfaatkan gerakan ombak atau gelombang di laut sebagai sumber energi yang dapat diubah menjadi energi listrik. Kemudian energi selanjutnya yaitu berasal dari biomasa. Biomasa ini nanti dibagi lagi dari beberapa bagian-bagian yang akan kita sampaikan. Yang pertama, sebelum melihat bagian-bagian dari biomasa, apa itu biomasa? Biomasa adalah energi yang dibuat untuk bahan bakar yang didapat dari sumber alami yang dapat diperbaharui. Biomasa juga berasal dari tumbuhan, hewan, dan mikroba. Sekarang kita lihat biomasa, apa-apa saja bagian-bagian dari biomasa. Yang pertama biodiesel, kemudian ada bioetanol, kemudian ada lagi biogas. Kita akan bahas satu persatu bagian-bagian dari biomasa tersebut, mulai dari biodiesel. Biodiesel yaitu adalah untuk menggantikan solar. Solar tahu, untuk tenaga-tenaga listrik, mesin-mesin pabrik, dan bisa juga untuk alat transportasi berupa bis. Kereta api itu juga menggunakan solar. Biodiesel berasal dari tumbuhan yang berbiji. Contoh tumbuhan berbiji itu yaitu adalah satu, bunga matahari, pohon jarak, pohon kelapa sawit, kemudian kacang tanah, dan kedelai. Itu adalah contoh-contoh tumbuhan berbiji untuk membuat biodiesel. Kemudian yang kedua, dari biomasa yang kedua yaitu adalah bioetanol. Bioetanol dapat digunakan untuk menggantikan bensin atau premium untuk kendaraan kita, untuk mobil-mobil kita. Itu adalah energi alternatif yang digunakan, yaitu adalah bioetanol. Bioetanol sendiri berasal dari tumbuhan yang mengandung gula glukosa, seperti yang kalian lihat di belakang. Salah satu contoh yaitu adalah jagung. Kemudian contoh-contoh yang lain selain jagung itu adalah singkong, ubi, dan sagu. Itu adalah contoh tumbuhan yang digunakan untuk membuat bioetanol menggantikan bensin premium untuk mobil-mobil kita, kendaraan-kendaraan kita yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian biomasa yang ketiga yaitu adalah biogas. Apa itu biogas? Biogas dapat digunakan untuk menggantikan gas LPG. Coba diingat-ingat, apa itu gas LPG? Digunakan untuk apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, kalian yang menjawab pasti sudah bisa, yaitu adalah untuk kompor. Kompor di dapur-dapur rumah-rumah kita. Biogas ini berasal dari kotoran hewan, terutama sapi. Kotoran hewan sapi ini nanti dimasukkan dalam sebuah alat, kemudian alat itu ditumbuk, kemudian dimasukkan ke dalam tangki digester, kemudian menghasilkan gas yang bisa digunakan untuk menggantikan LPG. Lihat pada gambar tersebut. Betapa mudahnya, betapa sederhananya pembuatan biogas untuk menggantikan gas LPG. Sekarang kita akan masuk dalam membuat layang-layang, yaitu memanfaatkan energi angin. Kita lihat sejenak untuk membuat layang-layang. Salah satu manfaat angin adalah menerbangkan layang-layang.
Layang-layang terbuat dari kertas yang dibentuk dengan rangka bambu. Kalian jika membuat layang-layang, alat dan bahan yang diperlukan adalah kertas, bambu, benang wol, gunting, lem, kertas warna-warni. Kemudian kita akan bisa membuat layang-layang itu dengan bahan-bahan yang telah kita sediakan. Pertanyaan Ustadz, apakah kalian bisa membuat layang-layang sendiri? Sekarang masuk di pembelajaran yang kedua, yaitu teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang berisi petunjuk melakukan atau membuat sesuatu. Langkah-langkah menyusun teks petunjuk ini, pertama yaitu adalah susun teks petunjuk berdasarkan urutan kegiatan. Kemudian menggunakan kalimat yang jelas dan singkat. Kemudian pembelajaran yang ketiga yaitu adalah perilaku hemat energi. Mematikan lampu di siang hari itu adalah salah satu bentuk perilaku hemat energi. Menutup keran air jika tidak diperlukan atau tidak dipakai, sehingga air meluber kemana-mana. Itu juga termasuk perilaku hemat energi. Bersepeda untuk perjalanan jarak dekat, bisa ke sekolah, bisa untuk bekerja, untuk orang-orang tua kita, itu adalah juga termasuk perilaku hemat energi. Kemudian segera mematikan kompor jika sudah mendidih atau sudah tidak diperlukan. Itu juga termasuk perilaku hemat energi. Manfaat energi dan penghematannya. Menghemat biaya rekening listrik. Kemudian manfaat yang kedua, penerangan berjalan lancar. Manfaat yang ketiga, mengurangi kerusakan lingkungan. Dan manfaat hemat energi yang keempat, mencegah pemanasan global. Itu adalah contoh manfaat hemat energi. Sumber daya alam, sekarang masuk dalam yang keempat. Sumber daya alam, kentang, jeruk, dan apel sebagai bahan makanan bernutrisi tinggi, termasuk sumber daya alam sebagai sumber energi listrik bertegangan rendah. Percobaan kentang sebagai sumber energi listrik bisa kita lihat pada gambar. Itu adalah contoh kentang digunakan untuk menghidupkan lampu LED. Contohnya adalah seperti itu. Mungkin kalian yang sudah paham bisa untuk melakukan praktek di rumah, praktek sederhana dengan manfaat dari kentang. Baik, itulah anak-anakku sedikit dari Ustadz yang Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini kita bisa lebih paham dengan pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari dan lebih bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanahu wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.